Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Febri di pelajaran PPKN kelas 4 ya. Kita masih belajar ya tentang gotong royong ya. Coba kita buka di halaman 101 ya. Di pembelajaran kedua, ayo amati. Yuk kita baca bareng-bareng. Ibu akan membuat es lilin. Manda membantu ibu membuat es lilin. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar ibu. Ibunya si Manda lagi megang baskom yang berisi es lilin warna-warni. Sementara itu di belakang si Manda itu ikut membantu, tetapi dia baskomnya lebih kecil daripada baskom yang dipegang oleh ibu ya. Di sini ada soal nih, gambar apa yang kamu amati? Lihat di sini ada gambar apa, kemudian kamu tulis isi. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar di atas? Kalau pernah, jawab pernah. Kalau tidak, jawab tidak. Nah, udah gitu dituliskan. Nah, sekarang di bawahnya, kakak kasih tugas kalian untuk membuat es lilin rasa buah ya. Kalau di rumah nggak ada buah, atau kalian tidak suka buah, es lilinnya boleh dicampur mesis, diganti mesis ya. Karena kakak juga tipikal orang yang nggak suka makan es lilin ada buahnya, jadi kakak lebih suka dicampur keju atau dicampur mesis seres ya. Kalian bisa milih itu ya. Nah, di sini kalian disuruh membuat es lilin ya. Boleh terserah ya rasa buah. Kalau suka buah boleh, kalau kakak lebih suka pakai mesis atau pakai keju ya es lilinnya. Nah, di sini ada alat dan bahan. Kalian praktek sama mama kalian ya. Bikin es lilin ya berdasarkan jumlah anggota keluarga. Misal kayak Dehan, cecenya di rumah ada 2, mama sama papa sama Dehan berarti ada 5, berarti bikin es lilinnya 5 ya. Bikin es lilinnya 5, nggak boleh Dehan aja. Atau contoh lagi Dharma, adiknya yang bayi 1, adiknya yang udah besar udah SD 1, berarti bikin es lilinnya 4 karena kan mama, papa, Dharma, dan Al ya, kayak gitu ya. Jadi bikin es lilinnya sesuai dengan jumlah anggota keluarga ya. Kalau udah jadi es lilinnya, kirim fotonya ke Kak Febri karena akan dimasukin ke nilai praktek pada PKN. Jadi itu kakak masukin ke dalam nilai portofolio. Nah, kalau udah ya di halaman 102 di sini di paling atas ada soal. Tuliskan langkah singkat membuat es lilin dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Jadi yang bikin es lilin itu tuh kamu sama mama kamu. Nggak bisa mama sendiri aja, adalah mama aja yang buat. Karena di sini nanti ada, kalian harus nulis sendiri nih pakai bahasa kalian sendiri. Gimana sih proses kalian membuat es lilin itu? Ya, kalau kalian nggak ikut membuat es lilinnya ya, kamu nggak tahu ya. Nah, udah dikerjain di halaman 102. Sekarang kita ke halaman 103 ya. Kita ke halaman 103. Kini aku tahu, membeku adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya air yang berubah menjadi es saat dimasukkan ke dalam kulkas ya. Perubahan wujud membeku ya dari yang benda cair ke jadi benda padat ya. Nah, benda padat itu tapi bisa berubah lagi menjadi cair kalau misalnya si es itu tuh ditaruh di ruangan biasa kayak gini, atau kalau lagi mati lampu, kan kulkasnya tidak nyala ya. Jadi es krim ya, es batu di dalam kulkas itu lama-lama akan mencair karena tidak ada lagi yang mendinginkannya ya. Nah, di sini di ayam menalar ya. Kamu telah membuat es lilin kreasimu sendiri. Coba tuliskan jawaban sesuai pertanyaan berikut. Apa peran jus buah dalam es lilin buatanmu? Nah, apa sih perannya nih? Kayak contoh kakak, karena kakak suka bikinnya pakai mesis atau pakai keju. Apa peran mesis atau keju dalam es lilin buatan Kak Febri? Perannya adalah sebagai topping tambahan, ya, penambah rasa. Apa peran gula dalam es lilin buatanmu? Apa sih peran gula itu? Bayangin ya, kalau gulanya diganti garam gimana rasanya? Bakal sama nggak dengan es lilin yang dibuat pakai gula? Nah, dipikirin ya. Nah, kemudian apa peranmu dalam kegiatan kelompok ketika membuat es lilin? Nah, kalian juga harus dapat tugas, nggak cuma bisa ngeliatin, nggak cuma boleh ngeliatin aja mamahnya ngapain ya. Kalian harus dapat tugasnya. Misalnya kalau kakak masukin esnya ke dalam plastik, karena kakak dulu waktu kecil nggak bisa ngikat dengan kencang, jadi yang ngikat mama kakak kayak gitu. Dan dulu badan kakak pendek ya, sementara kulkasnya tinggi ya. Jadi tugas kakak adalah membawa baskom yang seperti Manda itu. Nanti mama kakak di depan kulkas, mama kakak yang masukin
es tersebut ya, calon si es lilin itu di dalam freezer. Nah, setelah itu setiap orang memiliki peran masing-masing. Tuliskan peran setiap orang dalam kelompokmu ketika membuat es lilin. Nah, ini kan yang membuat es lilin ada 2 orang ya, kamu dan mama. Tulis, mama tugasnya ngapain? Misalnya mama tugasnya mengaduk ya, mengaduk coklat ya, mengaduk coklat supaya mencampurkan bubuk coklat ke dalam air yang akan menjadi apa? Bahan es lilin kita. Nah, terus kalian apa perannya? Apa membungkus si calon es lilin itu ya? Atau mengikat pakai karet atau apa, kalian bisa tulis berdasarkan tugas kalian. Dan dibaliknya di halaman 104, karena kita sudah belajar tentang peran ya, jadi peran itu tuh sangat penting ya. Ya, kita sudah mempelajari peran di dalam kalian membuat es lilin ya. Jadi setiap orang tuh memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang tubuhnya pendek ya, seperti Manda tadi, karena Pak Manda masih kecil, Manda tidak bisa membawa beban yang berat ya. Akhirnya Manda membawa baskom berisi calon es lilin itu ke dalam baskom kecil ya. Tetapi mamanya yang badannya lebih besar itu menggunakan baskom yang besar ya. Tuliskan peran orang-orang yang ada di sekolahmu. Misalnya pelajar memiliki peran untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi peraturan sekolah dan mematuhi guru. Nah, sekarang tulis namanya siapa, misalnya Kak Febri perannya apa. Terus juga yang kalian ingat aja waktu kita masih sekolah. Kak Adit perannya apa, Miss Dea perannya apa ya. Terus kalian perannya apa? Tulis aja ya di sini di halaman 104. Oke, jadi itu ya tugasnya membuat es lilin ya. Dikirim fotonya ke kakak. Kalau nggak ada nomor WA kakak, bisa lihat di grup ya, di grup SD ya. Kirim langsung ke kakak karena akan kakak masukin ke dalam nilai praktek portofolio ya. Kemudian kalian jangan lupa dikerjain di halaman 103 dan 104 tentang menuliskan peran ya. Peran anggota kelompok ya, anggota kelompok di dalam membuat es lilin dan anggota yang ada di sekolah. Oke, tugasnya itu aja dari halaman 101 sampai 104. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.